masuk golongan fasik semua hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermalu di neraka jahanam. Jika makhluk ini berbohong, maka secara otomatis akan terpenggal lehernya. Gak usah mundur, maju dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali sahabat santri Andalas dimanapun berada. Tak lupa kami mendoakan para sahabat-sahabat dan para subscriber santri Andalas agar selalu diberi kesehatan lahir dan batin, kemudian dilapangkan rizkinya, Amin. Dan dipermudah segala hajatnya, Amin. Nah, kali ini berjumpa kembali kita dalam sesi interogasi makhluk gaib. Kali ini kita mencoba memanggil yang mengetahui tentang apa sih torikoh itu apa, terus kemudian si pejalan torikohnya, seorang saliknya, apa-apa saja ujiannya, dan biasanya yang berhasil itu salik-salik yang seperti apa. Iya, betul. Itu kita coba lagi untuk kita semua lah, flashback untuk pengetahuan kita bersama. kita semua. Ya, mohon doanya pemirsa, mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk mendatangkan gaib. Amin. Yang bisa bercerita ya. Oke, Bang In siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta lanjut salat yang mana semua gaib-gaib yang ada di tubuh semua terkunci. Allah, kecuali yang saya panggil tidak boleh masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan izin guru sang yang nur cahaya nuwana, saya minta dihadirkan sosok gaib yang bisa bercerita tentang torikoh, tentang satu torikoh dan perjalanan seorang salik sehingga sampai ke tujuannya. Saya ingin yang bisa bercerita dari awal sampai akhir dihadirkan ya Allah. Dan sang yang mana saya minta dihadirkan. Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya tahu dengan siapa, dari golongan apa? Saya Ya, golongan ruh. subhanallah. Ya, boleh tahu namanya siapa? Saya sendiri. Ya, dulunya seorang pejalan Iya, subhanallah. salik. Tinggal di mana sekarang? Langit. Subhanallah. Ya, kalau tidak boleh tahu namanya, saya minta nama panggilannya saja agar saya bertanya lebih terasa dekat sama kisahnya. Panggil saja saya saudara. Saudara. Ya, terima kasih saudaraku. Sebelumnya saya akan memastikan dulu yang hadir ini benar-benar makhluk yang sudah muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sang ya. Saya minta jika makhluk yang ada di depan saya ini berpura-pura atau ngaku-ngaku sebagai orang yang kami panggil, saya minta Allah. Mas, alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih.
Ya mohon maaf sebelumnya kalau nggak sopan saya, saudaraku. Terima kasih, sama-sama. Iya, Kita sebagai seorang manusia iya, harus sama-sama saling mengerti, sama-sama saling memaafkan. iya. Karena memang terlalu banyak penyusup. Dan saya minta juga nanti seandainya ada penyusup langsung dibersihkan atau sedikit banyaknya kabari saya. Insya Allah. Begini saudaraku, untuk sebagai bekal pemahaman kami, khususnya diri kami di sini yang masih baru belajar atau baru menjadi seorang pejalan salib, kami ingin mengetahui sebenarnya seperti apa pejalan salib itu sehingga sampai nanti ke tujuan yang diharapkan sebagai seorang salib. Pejalan salib kan itu manusia atau orang. Iya, Jalan yang untuk melalui kepada Tuhannya yaitu Torik. torik, oh ya, torik, jalan. Dan untuk menuju di jalan itu tentu harus ada guru, pembimbing, atau mursyid. Iya, Tetapi mursyid yang benar-benar betul, sanadnya, sambungannya, ajarannya sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. iya, betul. Karena walaupun sudah memiliki guru, seorang mursyid yang sanadnya jelas saja pun masih digoda dan diganggu dan dicoba untuk disesatkan oleh makhluk-makhluk jin, siluman, iblis. Iya, Apalagi dalam menuju Tuhan tanpa ada guru pembimbing atau seorang mursyid, sudah pasti tidak akan sampai, malah akan kebalikan. iya. Ya, kalau tadi saudaraku bilang harus dengan bimbingan seorang mursyid yang benar-benar mursyid, yang artinya tersambung sanadnya ke Rasulullah. Untuk sementara ini di dunia manusia sekarang ini kan tidak semudah apa untuk mencari seorang mursyid itu, gimana caranya itu, apa, saudaraku? Karena tidak apa namanya, tidak semua guru thariqah itu adalah seorang mursyid, bukankah begitu? Benar, Ya, bahkan banyak yang mengaku-ngaku. banyak yang mengaku-ngaku. Tetapi yang pertama, mursyid itu kan langsung Allah yang tunjuk. Ya, Langsung Allah yang perintahkan. Ya, sidang di atas langit ya, dipimpin Rasulullah. Tentu untuk mencari mursyid yang betul-betul sanadnya tersambung, memang itu akan sulit menemukannya. Tetapi hati dan niat yang tulus, Allah akan tunjukkan sejatinya mursyid tersebut. Dan sebagai seorang pejalan tentu akan dapat merasakan dan membedakan benarkah ajaran tersebut ajaran yang murni, benarkah ajaran tersebut ajaran yang benar-benar bersanad. Ya, itu tadi karena
eh, belajar thariqah ini atau belajar hakikat itu kan kita harus mempertajam rasa tadi agar bisa merasakan bahwasanya ini benar-benar seorang mursyid. Insya Allah, alhamdulillah. Kan saya sebut tadi, di sepanjang dia belajar kepada mursyid tersebut, dia akan merasakan daripada ajaran tersebut, yang mana bertentangan dengan hati, tingkah laku, dan perbuatan, yang mana pelan-pelan rasa itu akan timbul seperti yang kau sebut tadi. Rasa tawadu dan Di situ semakin tajam dan semakin kuat akan bertolak belakang hati melakukan perbuatan maksiat, hati dan perbuatan yang melakukan perbuatan keji dan mungkar, itu akan menendang dan menolak. Otomatis dirasa itu dengan sendirinya. Jadi tahapan awal kita untuk mengenali seorang itu adalah mursyid atau tidak dari hati ya, dari rasa kita ya. Kamu adakah tidak perubahan dari hati maupun perbuatanmu yang keji dan mungkar, perbuatan maksiat yang selama ini sebelum kamu menjalankan ajaran yang kamu jalani saat ini? Adakah perubahan? Adakah pertentangan rasa di hati untuk perbuatan-perbuatan yang keji, mungkar, dan perbuatan maksiat? Ya, intinya kalau saya pribadi makin mantap rasanya. Itu walaupun perjalanan masih jauh, tetapi kan ada rasa Ada rasanya. dan pertentangan itu semua karena ajaran yang bersanad tadi, yang mana kunci titik awal dari ajaran itu tidak lebih cuma hanya satu, yang membersihkan hati. Membersihkan hati ya. Membersihkan hati dari sifat-sifat yang tercela tadi. Benar. Ya, gini saudaraku. Kalau untuk kita yang sudah berada di jalan thariqah ini, atau di thariqah yang menurut kita ini udah mutlak adalah seorang mursyid, itu sudah alhamdulillah. Tapi ada enggak cara lain untuk misalnya orang-orang umum yang ingin mengenal thariqah? Kan thariqah itu bukan hanya satu. Mereka menjalankan thariqah berdasarkan dari cerita atau dari penglihatan mereka, tetapi mereka tidak mengetahui mungkin saat ini mursyid mereka, guru mereka itu bukan seorang mursyid. Ada Yang caranya. pertama, kalau kamu ingin merasakan sesuatu kan harus dimakan dulu. Ya. Harus dirasa dulu. Ya benar. Begitu juga thariqah ini. Setelah kamu jalani dan kamu lakukan, Dapat rasa tidak? yang tadi kamu sebutkan ada tidak? Ya benar saudaraku, paham saya. Jadi kita coba aja dulu ya. Kamu kepingin
makan sesuatu, tapi nggak mau coba. tapi tidak kamu makan. Itu nggak tahu kita Apakah rasanya. kamu tahu rasanya? Iya. Ya walaupun saat ini banyak mursyid-mursyid dan ajaran-ajaran thariqah yang besar, yang megah, bahkan yang diagung-agungkan. Iya. Tetapi kan belum tentu tersambungkah Ya, ajarannya, itu tadi yang saya bilang. tersambungkah sanadnya Iya. dari guru mursyid tersebut sampai ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti coba aja dulu, rasakan. Memang harus itu. Ya. Kalau mau coba buah jeruk, dapat enggak rasa manis jeruknya? Kalau sudah mencoba buah jeruk tapi ternyata tidak ada rasa jeruknya, tinggalkan. Kurang lebih begitu. Iya, paham saya. Saudaraku. Saya pikirkan gimana cara mengenalnya orang umum untuk mencari thariqah yang Tetapi hati yang tulus dan tekad yang kuat, itu kan Allah akan tunjukkan. Benar ya. Benar. Allah akan Allah perlihatkan jalan tersebut. Mana dia jalan yang benar untuk menuju kepada yang Maha Kuasa. Karena kalau pemahaman saya kan di semua thariqah, menurut saya metodenya tetap satu, pembersihan hati. Jadi ketika sudah masuk mencoba rasa thariqah tadi itu, kalau belum dapat rasa bersih hati, bertanya-tanyalah kita. Ada banyak beberapa yang tersambung sanad silsilahnya. Tetapi kan ada yang besar tegangan energinya. Iya. Yang besar sambungannya. Itu menandakan apa itu, saudaraku? Misalnya ini energinya yang besar, tapi ini tersambung juga, tapi dia energinya kecil. Mutlak Allah langsung yang beri. Subhanallah. Dan baginda Rasulullah langsung yang mensahkannya. Bahkan baginda Rasulullah langsung sudah memberi. Yang memberi ya. Ibarat seperti mandat. Perintah dari beliau langsung ya. Mewakili. Ibarat satu tanda. Langsung. Iya. Itu bedanya ya, yang punya istilahnya kalau di listrik itu powernya yang kuat itu karena emang langsung beliau Rasulullah yang ajarkan, yang perintahkan. Insya Allah benar. Untuk thariqahnya, alhamdulillah mungkin saya dan semua sahabat-sahabat bisa memahami. Terus kemudian kalau bisa berbagi pengalaman, saudaraku. Tapi sebelumnya saya mau tanya, saudaraku, orang pejalan salik juga dulu, kalau boleh tahu, dulu apa nama thariqahnya, saudaraku, kalau mau, kalau boleh cerita. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Thariqahnya Qadiriyah Naksabandiyah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Subhanallah. Oh, sanadnya ke beliau, Syekh Abdul Qadir beliau. Iya. Tetapi saudaraku, iya, untuk proses dan rasa tadi, iya, tentu kan harus ada ujian, cobaan, ya, dan penggodokan hati. Yang saya mau tanyakan, pembersihan proses-proses di sepanjang perjalanan itu. Iya. Ada penggemblengan, ada ujiannya. Apa yang selama ini menduduki nafsu seorang salik, yang biasanya
tidak sebentar itu meluap, meletus, menggologaknya. Justru ikut di jalan ini semakin besar dan meronta. Contohnya nafsu amarah ya. Semua iri, dengki, Iya. bahkan lebih besar daripada sebelum ikut ajaran Oh iya. Thariqah. Jadi lebih besar efeknya setelah ikut. Dibangkitkan. Karena dibangkitkan dia. Itu kan semua ujian daripada proses pembersihan tadi. Iya. Daripada persifatan hati yang selama ini sudah hitam. Hati yang selama ini tertutup. Pembersihan sekaligus ujian ya, saudara. Tentu kita semua sebagai seorang salik pasti pernah mengalami hal itu. Tapi ada juga begini, seperti halnya di thariqah lain yang saya tidak sebutkan namanya. Dalam perjalanan seorang saliknya itu tidak seperti kalau saya bilang, saya contohkan saya atau kami itu selalu diserang, selalu disantet, selalu Itu kan bagian dari sambungan tadi. Oh iya. Sementara para pejalan salik di thariqah yang lain yang juga mutabaruh tidak, itu apa perbedaannya? Sambungan langsung tadi. Sambungan langsung. Langsung yang Allah perintahkan dan baginda Rasulullah langsung yang mensahkannya. Karena dia tersambung langsung dan memiliki power tadi mungkin ya. Langsung baginda Rasulullah Sehingga yang menjumpai mursyidmu. Iya, saudara. Ya tapi kan dalam masa proses itu kan tidak semulus. Baik dari kamu bilang serangan iblis, bangsa-bangsa fasik, ataupun para dukun. Yaitu efek tadi. Sambungan power yang tinggi itu mereka akan terusik dengan sendirinya. Dengan sendirinya ya. Iya, terkadang kita nggak cari masalah, tapi memang masalah itu datang. Bukan hanya serangan itu saja. Mereka akan terus membangkitkan nafsu-nafsu selama ini yang sudah merajalela di dalam seorang salik tersebut. Akan dia bangkitkan terus. Akan dia naikkan terus ya nafsu amarahnya, nafsu iri dengkinya. Dan akan dia berusaha menghambat seorang salik tersebut asal tidak keluar, bahkan tidak menjalankan lagi ajaran tersebut. Tetapi itu proses ujian. Kan tidak segampang itu. Iya benar. Tidak semudah itu. Harus ada jalannya. Harus ada ujian dan cobaannya. Iya. Tetapi kesemuanya akan nanti untuk si salik tersebut derajat tingkat kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, saudaraku. Mereka akan segala cara. Mereka akan segala cara membangkitkan segala nafsu, segala yang berhubungan dengan duniawi. Ini yang mereka akan bangkitkan untuk kita supaya gagal. Mereka akan terus membuat lalai, membuat gagal. Saudaraku dulu waktu belajar thariqah di mana ya khusus? Sama. Saya juga merasakan itu. Maksud saya di Nusantara ini loh, saudaraku belajar thariqah. Bukan. Subhanallah. Dari mana kalau boleh tahu? Tempat asal beliau. Tempat asal beliau. Asal
Wali Kutub Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dulu ya. Subhanallah. Tapi rasa yang tadi kita sebutkan, Iya. kalaulah kita yakin, kalaulah kita cinta kepada baginda Rasulullah, Iya. kepada guru mursyid kita, insya Allah itu akan ada jalan Allah bagi. Walaupun kita rasa kita tidak sanggup, tetapi Allah akan beri kekuatan dan beri petunjuk jalan Ya, subhanallah. untuk mengatasi semua masalah yang terhubung dengan nafsu. Ya. Kehidupan kita di dunia ini nanti akan ada fase, masa dan prosesnya, saudara. Iya. Semua ada jalannya. Niat tadi, cintailah gurumu, cintailah orang tuamu, sayangilah orang tuamu, sayangilah gurumu. Ya. Karena Allah itu sesungguhnya tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya ya. Tetapi Allah akan beri terus, Akan beri terus sesuai dengan apa, sesuai dengan tingkatan apa sesuai dengan kemampuan. seorang pejalan salib tersebut. Saudaraku, jadi saudaraku sekarang sudah tinggal di atas ya. Alhamdulillah, Banyak teman-teman seangkatan saudaraku yang alhamdulillah ya di Rabbil atas Alamin. banyak ya. Saya bersyukur mengenal dan ikuti ajaran ini. Iya. Allah tangguhkan saya. Allah beri saya tempat di tingkatan langit sana untuk saya beribadah lagi, Untuk beribadah lagi ya. memperbagus lagi diri dan ibadah saya Jadi untuk mencapai derajat yang setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir kelak nanti. Alhamdulillahirabbil alamin. Sungguh besar karunia Allah. alhamdulillah. Ya, tinggal kami yang baru proses perjalanan ini saudaraku. Mudah-mudahan juga Pelan-pelan, ya. pelan-pelan. Semua proses yang terjadi pasti bisa menghadapinya. Insya Allah. Niat satu, cinta kepada guru, Iya. kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah, saudaraku, Allah akan bagi jalan dan kekuatan. Amin. Semakin rasa itu kuat dan dapat, seluruh perbuatan maksiat, amal ma'ruf, nahi dan mungkar, semua akan pelan-pelan ditinggalkan. Semua akan pelan-pelan hilang nantinya. Kalau tidak juga ada rasa dan perbuatan maksiat masih dilakukan, ya kita ikut golongan mereka, tetapi hanya kedok ikuti ajaran thariqah, hanya sampulnya saja. Ya buat apa rasa itu tidak dapat? Buat apa kita membohongi Tuhan? Benar. Subhanallah. Apalagi yang bisa saya beritahu? Ya, sudah cukup banyak yang saya ketahui. Allah tidak akan bisa dibohongi dengan apa yang kita perbuat, Iya. dengan apa yang kita lakukan. Tetapi kalau kita ikuti apa yang guru kita ajarkan, insya Allah kita akan kembali dan naik ke derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ujian cobaan akan mudah dilalui, insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Saya izin kembali, saudaraku.
Ya, Saya izin pamit, sampaikan salamku kepada gurumu. insya Allah. Terima kasih selaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, sallallahu alaihi Muhammad. Allah. Alhamdulillah. Demikian pemirsa, ambil saja hikmahnya jika serasa ada, jika tidak ya dianggap tontonan biasa. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.